Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Pemirsa yang saya hormati, insyaallah beberapa hari ke depan umat Islam akan berjumpa dengan Hari Raya Idul Adha. Hari Raya Idul Adha adalah disebut juga dengan Hari Raya Kurban, karena pada hari raya tersebut umat Islam disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban. Syariat ibadah kurban ini seperti yang sudah diuraikan pada bahasan sebelumnya, ini merupakan satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi nikmat yang sangat banyak. Oleh karena itu menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan bersama, bagaimana agar kita umat Islam ini bisa menyelenggarakan dan berkurban setiap tahunnya. Apa sih ibadah kurban, hadirin pemirsa sekalian? Ibadah kurban adalah ibadah penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha maupun hari tasyrik. Jadi penyembelihan hewan kurban ini khusus hanya 4 hari saja, ya, dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyembelihannya di waktu hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, lalu ditambah 3 hari hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi hanya 4 hari. Dan niatnya memang untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama, para imam mazhab berdasarkan kepada perintah Al-Qur'an maupun hadis menyatakan klasifikasi hukum berkurban. Imam atau mazhab Hanafi mengatakan ibadah kurban itu hukumnya wajib. Ya, wajib. Tetapi wajib di dalam pendapat Imam Hanafi itu di bawah fardu. Ya, dasarnya adalah surat Al-Kautsar, ya. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Dan hadis Nabi yang menyampaikan barang siapa yang telah mempunyai kemampuan tetapi dia tidak berkurban, maka janganlah ia menghampiri mendekati tempat salat kami. Nah, ini adalah pendapat Imam Hanafi. Adapun menurut jumhur ulama, menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, hukum menyembelih hewan kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan, makruh jika ditinggalkan. Jumhur ulama ini dasar hadisnya adalah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang wajib bagiku dan sunnah bagimu, yaitu salat witir, kurban, dan salat duha. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi ini landasan menyembelih hewan kurban sunnah muakkadah. Imam Syafi'i bahkan mempertegas hukumnya sunnah bagi setiap individu sekali dalam seumur hidupnya untuk berkurban. Namun sunnah untuk setiap keluarga berkurban setiap tahun. Ya,
Sebagaimana hadis Nabi, ya, Rasulullah bersabda, "Hai manusia, kurban itu harus dilakukan oleh setiap keluarga setiap tahun." Hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, jadi pemirsa yang saya hormati, memang alangkah baiknya kita bisa menyediakan, mengatur keuangan untuk bisa berkurban setiap tahun. Ya, mobil khusus yang sudah berkeluarga. Apa syarat seseorang menjadi sah dalam berkurban? Para fuqaha, ahli fikih bersepakat ada beberapa syarat sahnya berkurban. Yang pertama, muslim, ya. Jadi yang berkurban itu orang yang beragama Islam. Jadi orang yang beragama di luar Islam tidak wajib atau tidak diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Yang kedua, orang Islamnya dalam kondisi merdeka, jadi bukan budak atau hamba sahaya. Yang ketiga, sudah baligh, ya, jadi sudah mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan. Yang keempat, berakal, jadi bukan orang dalam gangguan jiwa atau orang gila. Yang kelima, penduduk tetap suatu wilayah, ya, jadi bukan musafir tapi dia memang menetap di sana. Dan syarat yang keenam, mempunyai kemampuan, ya. Jadi syarat sah orang berkurban ini ada 6, ya. Terkait dengan mempunyai kemampuan, maka tentu masing-masing kita bisa berargumentasi, oh saya tidak mampu, oh saya mampu. Masing-masing punya persepsi yang berbeda-beda, padahal mungkin dia punya harta yang banyak, ya, kendaraan, rumah dan lain sebagainya, tapi bilangnya tidak mampu. Nah, maka para ulama kita membuat kriteria yang dikatakan seseorang itu punya kemampuan itu apa? Menurut Imam Hanafi dikatakan dia punya kemampuan apabila memiliki senisab zakat di luar kebutuhan sandang pangan papan keluarganya. Ya, jadi dia memiliki nisab zakat, ya, satu nisab zakat 85 gram emas, ya, di luar kebutuhan sandang pangan papan keluarganya. Jadi kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, lalu dia masih ada, ya, harta senisab zakat, dikatakan mampu. Kalau menurut Imam Maliki, dikatakan orang itu punya kemampuan adalah memiliki harta lebih dari kebutuhan primer tahun itu. Jadi kebutuhan primernya tadi, ya, sandang pangan papannya sudah terpenuhi, lalu dia punya harta lebih dari kebutuhan primernya, dia dikatakan mampu. Adapun kalau menurut Imam Syafi'i, dikatakan mampu kalau memiliki harta seharga binatang kurban di luar kebutuhannya dan orang yang berada di bawah tanggungannya. Ya. Jadi dia dikatakan mampu kalau ada harta seharga binatang kurban di luar kebutuhan diri dan keluarganya. Ya, misalnya harga kambing 3 juta, nah itu sudah di luar kebutuhannya terpenuhi, itu dikatakan mampu. Dan menurut Imam Hambali, dikatakan mampu adalah jika mendapatkan seharga binatang kurban walaupun dalam bentuk hutang, namun yang bersangkutan sanggup membayarnya. Wah, ini sangat revolusioner betul, ya. Jadi seseorang dikatakan mampu ketika dia bisa memiliki uang seharga binatang kurban walaupun dia berhutang untuk membelinya itu, tapi dia sanggup membayar di bulan-bulan selanjutnya. Ya, jadi artinya memang
di sini sangat ditekankan, didorong agar kita bisa berkurban ya. Bahkan dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh ya Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Fatwa Al-Mu'asirahnya dikatakan bahwasanya sahabat Ibnu Abbas itu karena dia tidak sanggup membeli 1 ekor kambing, sanggupnya hanya memberi mungkin 1-2 kilo daging, dia pergi ke pasar membeli 1 atau 2 kilo daging, lalu dia berkata, hada kurban Ibnu Abbas, hada kurban Ibnu Abbas. Ya, jadi dia tidak mau melewatkan momentum Idul Kurban ini. Mungkin dia tidak sanggup beli 1 ekor kambing, tapi dia membeli 1-2 kilo daging, lalu dia katakan inilah kurbannya Ibnu Abbas, lalu dia bagi ke fakir miskin. Ya subhanallah, ini menggambarkan giroh, semangat untuk beramal soleh sesuai dengan kemampuannya. Lalu pemirsa, bagaimana syarat sah hewan kurban? Ya, maka syarat sah hewan kurban itu paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, hewan kurban itu tidak cacat. Nah, ini penting sekali nih. Itu sebabnya kita perlu melihat langsung hewan kurbannya jika tidak terkendala ya. Kita survei dulu itu. Kita lihat ya, karena dikatakan tidak cacat. Hadis mengatakan 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban, yaitu rusak matanya, sakit, pincang, dan kurus tidak berdaya. Ya, jadi cari hewan kurban yang tidak rusak matanya, ya, yang sehat, yang tidak pincang, yang tidak sakit, yang tidak kurus. Cari yang gemuk, yang bagus. Nah, karena kita ingin ini menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu, dan kita ingin memberi kepada umat Islam daging-daging kurban ini yang berkualitas, yang baik. Yang kedua, syaratnya adalah sudah mencapai umur tertentu dari hewan kurban itu. Kalau untuk domba itu di atas 1 tahun atau telah berganti gigi dari domba itu. Kalau kambing ya sudah di atas 2 tahun. Kalau onta sudah di atas 5 tahun. Kalau sapi atau kerbau sudah di atas 2 tahun. Ya, nah ini berdasarkan hadis Nabi yang artinya adalah Rasul bersabda, janganlah kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang telah berganti gigi, kecuali jika sukar didapat maka boleh yang berumur 1 tahun dari domba. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, nah, jadi ini ya umur juga perlu kita lihat ya. Lalu kemudian berkorban 1 ekor onta atau 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau itu dapat dilakukan oleh 7 orang. Ataupun kalau kambing ya untuk 1 orang. Dan dilakukan di waktu tertentu, yaitu di hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Ya, jadi pemirsa, inilah panduan dari Al-Quran dan hadis terkait dengan masalah penyelenggaraan hewan kurban. Adapun pendistribusiannya sebagaimana yang sudah kita ulas sebelumnya, ya, daging kurban itu nanti disalurkan ya 1/3 untuk fakir dan miskin, 1/3 untuk tetangga sekitar ya orang yang berkurban, dan 1/3-nya untuk yang kurban. Nah, kira-kira distribusinya seperti itu. Jadi orang yang kurban ataupun akikah ya itu boleh menikmati dagingnya ya, karena memang itu diajarkan dan disebutkan di dalam Al-Quran ya. Demikian pemirsa ya, mudah-mudahan tahun ini Allah mudahkan kita untuk bisa beribadah menyembelih hewan kurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah ganti rezeki kita dengan yang lebih banyak lagi. Terima kasih dari Al-Fakir Muhammad Rubil Yatim.
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya berada di peternakan sapi. Jangan pergi dulu. Waduh, oh dia keluar aja ya, bebas ya. Kabur semua. Nggak apa-apa. Masya Allah. Sapi Jawa aja semua ya, nggak sapi Bali gitu. Kerbau juga ada, enggak? Kerbau ada, kerbau cuman kerbau di bawah. Ini karena kerbau ini. Kerbau juga dikeluarin satu. Iya. Kerbau bukan banteng. Oh, kerbau bukan banteng. Banteng itu laki-laki jantan. Kalau perempuan betina aja. Banteng. Tapi ini udah umur ya. Sehat.
Kenapa? Kalau ini kan puas kita ngeliat sapinya langsung, jadi nggak kayak foto doang, itu kan kita nggak ini maksimal.